Makna tauhid. Secara etimologis tauhid itu artinya mengesahkan, mewahidkan, mewankan. Ini TV One berarti TV apa ini? Luar biasa. Michael Hart yang nulis buku 100 tokoh berpengaruh di dunia. Nomor 1 siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Selesai beliau presentasi buku tersebut, hasil risetnya, ada obrolan dengan para wartawan. Kenapa sih Muhammad nomor 1? Gak ada kerjaan aja. Masalahnya Muhammad itu jujur dia. Logika ketauhidannya gak bisa dibantah. Makanya kenapa wahyu pertama Islam itu logik betul. Iqra, bacalah. Kenapa? Karena ketauhidan selaras dengan logikanya. Luar biasa dahsyat. Lao Tse, guru bijak dari Cina. Kata beliau, wahai murid-muridku, kita ini hidup karena ada yang maha menghidupkan. Terus ditanya nih sama murid-muridnya, namanya siapa? Nggak bisa jawab. Karena itu ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang berdakwah ke sana, Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara yang diamanahi oleh Nabi, beliau membaca surat apa? Membawa surat Al-Ikhlas yang tidak bisa dijawab oleh Lao Tse. Nama yang mengadakan kita, nama yang mengatur kita, yang memelihara semesta, huwallah. Coba lihat diksi Qur'annya, kul, katakan. Karena itu jangan malu-malu menyebut nama Allah, kul, katakan. Para pahlawan kita sudah membuktikannya, menyebut nama Allah dalam preambul, atas berkat rahmat Allah. Karena perintahnya apa? Kul, katakan. Bisa katakan, bisa tuliskan. Subhanallah. Saya baca buku Masyarakat Tanpa Tuhan. Sebut 2 negara, Swiss dan Denmark. Ya, bahwa kejujuran, keteraturan, kesehatan, kebaikan itu bisa dilakukan manusia tanpa dia perlu apa? Perlu Tuhan. Ini berbeda dengan hasil riset. Ada sebuah negara di Skandinavia. Negara ini paling banyak bunuh diri kedua di dunia setelah Jepang. Padahal indeks prestasinya luar biasa, indeks kesehatannya luar biasa, ya, indeks human resourcesnya luar biasa. Terus yang belum dia dapatkan apa? Boring. What next? Setelah ini mau ngapain? Orang kalau nggak ada Tuhan boring. Stalin, ya, Stalin yang nggak mengakui Tuhan, ya, sama Lenin tuh. Subhanallah. Dalam waktu tertentu dia naik pesawat. Itu terjadi kegoncangan di pesawat yang luar biasa. Karena nabrak awan itu tuh, Mas Agung ya. Terus dia bilang apa tuh? Help me my God. Help me my God. Tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Katanya Anda nggak percaya sama Tuhan. Makanya dibaca surat An-Naml ayat 59 sampai 62. Adakah yang membuat kita tenang selain Tuhan? Ailahumma Allah, ada Tuhan selain Allah enggak? Orang yang tidak mengakui Tuhan, ateis, pada momen tertentu dia amat sangat membutuhkan Allah, kehadiran Tuhan semesta. Pertanyaan saya, apakah boleh kita sebagai umat muslim membaca buku sejarah selain sejarah Islam? Terima kasih. Islam itu agama yang menerima untuk melakukan dialog. Bahkan Quran mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian ragu, coba datangkan semisal ayat seperti Quran. Jadi Quran itu enggak dogmatik. Dia logis betul. Itu. Bahkan urusan ketauhidan itu Al-Quran bertanya. Oke deh, kalau kalian punya Tuhan yang baru, punya Tuhan lain selain Allah, ya, coba jelaskan kepada saya, Tuhan kamu apa kontribusinya dalam penciptaan langit? Tuhan kamu apa kontribusinya dalam penciptaan bumi? Itu dalam surat Al-Ahqaf ayat 4. Ini kata Michael Hart, agama yang menjelaskan tentang proses penciptaan semesta, gerhana, dan metafisika. Quran paling detail. Jadi silahkan baca, lalu compare. Itu sebabnya Al-Quran, ya, itu ketika hadir untuk semesta, Quran nggak mengatakan begini, Taurat, Injil, Zabur, discontinue. Nggak bilang begitu.
Tapi Quran bilang apa? Wal yahkum ahlul injili bima anzalu fi. Ya, penganut Injil silakan amalkan Injilnya, lakukan komparasi, analisis perbandingan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan illallah selain Allah. Ilah itu ada bentuk pluralnya, jamaknya. Ilahun, ilahani, alihat. Tapi kalau Allah ada jamaknya nggak? Ada pluralnya nggak, Prof? Ada nggak pluralnya? Tidak ada. Menandakan bahwa selain Allah, ilahun banyak pluralnya. Bisa jadi harta kita jadikan Tuhan, kan begitu. Karena itu yang masih mengalahkan Allah itu luar biasa. Jadi logika ketauhidan dalam Islam dahsyat. Makanya Karen Armstrong bikin buku apa? The History of God, sejarah Tuhannya. Kalau Tuhan masih bisa dicek sejarahnya, bukan Tuhan dia berarti. Kenapa? Tuhan qadim, dahulu tidak ada yang mendahului. Maka buku-buku sejarah itu baca. Nanti akan kelihatan. Ya, mana yang betul-betul putih, mana yang putih, mana yang udah abu-abu, mana yang sudah hitam sama sekali. Itu bagaimana caranya agar kami mengajarkan pada anak-anak kami diyakini dengan hati dan seterusnya sampai diamalkan dengan perbuatan agar istiqomah selalu gitu. Ya. Kita sering anak kita bawa ke mall tuh ya, ada robot-robotan, ada mainan. Mah, itu bagus betul mah. Itu kayaknya buatan Jepang mah ya. Nah, di situ masuk tuh tauhid. Nah, orang Jepang pinter ya. Bisa bikin robot kayak gitu. Apalagi Tuhannya orang Jepang. Yang maha menciptakan otak orang Jepang. Coba adik mukanya kayak gini. Ibu kayak gini. Bapak kayak gini. Kakak kayak gini. Tapi orang mukanya gak ada yang sama ya. Itu penciptanya hebat betul. Subhanallah. Itu bab tauhid tuh kepada anak-anak tuh. Khatibin nas ala qadri ukulihim. Sampaikan ilmu khususnya ketauhidan sesuai apa? Akalnya. Ustadz Muta'ali, bagaimanakah menjaga konsistensi tentang ketauhidan? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang membuat aku bisa tenang? Gak akan nanya lagi deh. Tapi jawabannya dua. Qul amantu billah tsumma istaqim. Iman dan istiqomah. Ada seorang ulama, beliau meringkas ketauhidan itu jadi 5. Pertama, kita meyakini bahwa kita ini minallah. Kita ini berasal dari Allah. Yang kedua, bahwa kita ini adalah fillah. Kita beraktivitas fillah sesuai dengan ketentuan Allah. Ada rambu-rambunya. Allah menciptakan semesta itu nggak cek kosong. Ada buku manualnya, namanya apa? Al-Quran. Yang ketiga, menggunakan hukum Allah. Kemudian kita Islami. Jangan khawatir nggak dapat rezeki. Kenapa? Lillah. Kenapa tauhid itu nama lainnya akidah. Akidah itu apa artinya? Ikatan, aqada yaqudu, akdan, akad. Kenapa ada akad? Apalagi kita membangun akad dengan Allah, punyanya Allah. Punyanya Allah apa? Lillahi mulkus samawati wal ardh. Kerajaan langit dan bumi. Jangan khawatir kalau kita teguh beriman, istiqomah, jangan khawatir kehilangan rizki. Lillah. Yang ketiga, yang keempat apa? Ma'allah. Beraktivitaslah, bekerjalah, berkehidupanlah ma'allah. Sertakan Allah dalam kehidupan. Walaupun mohon maaf pimpinan nggak lihat, bos nggak lihat. Jangan berdasarkan CCTV kerja. Allah maha basir. Karena itu Imam Ghazali beliau menyatakan orang berbuat maksiat bukan perkara sepele. Ada masalah dengan akidahnya. Berarti dia tidak meyakini Allah itu apa? Basir, maha melihat. Kelima langsung. Yang kelima, minallah, ilallah. Kita semua akan kembali kepada Allah, akan diminta apa? Pertanggungjawabannya.